selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta sekalian mentor. Jadi untuk pada hari ini yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman rekan sejawat yang saya hormati. Untuk itu saya akan menyampaikan seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jawa Tengah tahun 2025. Untuk itu saya mau memperkenalkan diri dahulu. Untuk nama saya Harjanto, jadi saya kemarin ditugaskan di SMA Negeri 6 ini. Alhamdulillah SMA-nya besar sekali, dan untuk saya alamat di Desa Kagoan, jadi sebelah barat stasiun Gawang. Yang lebih ke barat Bapak. Oke. Untuk di instansi SMA Negeri 6 Surakarta dengan Kepala Sekolah Bapak Haji Dr. Andes Munarso MPD. Untuk itu langsung aja kami sebelumnya tetap mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana untuk hari ini dapat berkumpul di ruang MBNP SMA Negeri 6 Surakarta ini dengan sehat walafiat tak macam-macam. Untuk visi dan misi SMA Negeri 6 Surakarta, terwujudnya manusia berjiwa Pancasila, berakhlak mulia, berilmu, berwawasan lingkungan, dan berdaya saing global. Untuk sedangkan misi SMA Negeri 6 Surakarta mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Meningkatkan pengalaman ajaran agamanya dan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. 3. Membudayakan perilaku santun dalam pergaulan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang luhur. 4. Mengembangkan potensi peserta didik dengan mengintegrasikan nilai sikap dalam hidup dalam setiap proses belajar mengajar. 5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran yang integratif. 6. Membiasakan sikap peduli lingkungan melalui kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler. 7. Meningkatkan wawasan internasional. Ini visi dan misi untuk SMA Negeri 6. Untuk itu dasar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K, Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN, Permenpan RB Nomor 70 Tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja P3K, Peraturan LANS Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi P3K, Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Untuk yang terakhir, Peraturan K LANS Nomor 289 garing Kas.1 garing PDP Nomor 7 Tahun 2022 tentang pedoman orientasi P3K. Untuk tugas pokok dan fungsi P3K di OPD, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, melaksanakan rencana kinerja yang telah ditetapkan, mendokumentasikan pelaksanaan rencana kinerja secara periodik. Untuk itu kami tambah dengan kejujuran dan loyalitas, itu otomatis. Kalau jujur dan ikhlas akan mendapatkan berkah Allah. Rencana hasil kerja yang dibahas dari tadi untuk metrik
bahkan tidak saya tayangkan, yang itu untuk upaya peningkatan keterampilan atletik di SMA Negeri 6 Surakarta. Mengapa saya mengunggah atletik? Karena saya sebagai guru olahraga, atletik sebagai induk olahraga cabang olahraga lainnya. Jadi untuk itu atletik sangat penting, karena di samping kita menuju kelulusan anak kalau SMA untuk ke perguruan tinggi, mungkin kita juga ada setiap siswa 1 atau 10 atau lebih yang ingin mendaftar TNI. Jadi otomatis kondisi fisik anak kita juga harus tetap jaga. Dan sekarang ini karena anak sudah main HP terus, jadi otomatis kita kondisi fisik anak perlu kita kedepankan. Dan kita akan melaksanakan, otomatis kita sudah mempunyai target atau ke arah depannya. Kalau siswa itu kondisinya fisik bagus, otomatis akan mendapatkan lulusan itu kondisi fisik yang baik, bisa menopang ke arah yang tadi akan menuju ke, mungkin anak akan mendaftar ke TNI. Dan alhamdulillah ini juga mempersiapkan untuk O2SN, karena cabang olahraga itu penting sekali. Otomatis individu ini kita harus menjaga setiap siswa, dan kita tidak akan meninggalkan atletik karena ini intinya. Dan untuk yang kemarin Popda, alhamdulillah kemarin sudah membawa prestasi, juga bersyukur. Yang pencak silat itu otomatis individu, jadi Bapak kemarin untuk anak kita Aji Taekwondo itu internasional Taekwondo juara 1, dan kemarin di Popda juara 1 Taekwondo juga. Dan pencak silat Zidane di kelas E5 itu juga mendapat medali, otomatis dapat memacu untuk teman-temannya semua. Untuk rencana hasil kerja, otomatis pertama kali yang akan laksanakan konsultasi kepada sekolah, kepala sekolah. Jadi untuk itu kita apa yang akan kita laksanakan dikonsultasikan kepada Bapak Kepala Sekolah dulu, dan setelah itu kedua koordinasi kepala sekolah. Jadi gini, apa yang kita sudah programkan kalau sudah dipersetujui, otomatis kita akan melaksanakan. Seperti untuk yang olahraga, pada pemerintahan mencanangkan senam anak Indonesia hebat, jadi nanti kita dukung semuanya. Dan ini di sekolahan kita juga melaksanakan itu Siti Sekamaya. Jadi otomatis setiap Jumat anak-anak bisa dikondisikan untuk literasi, untuk bekerja bakti, keagamaan yang menggembirakan. Untuk ketiga, diskusi wakasek, karena kita tidak menutup kemungkinan akan melaksanakan kegiatan itu berhubungan dengan sarana prasarana. Jadi untuk olahraga, prasarana olahraga di sini alhamdulillah sudah memenuhi kriteria dan alhamdulillah sudah komplit. Dan untuk itu kita kegiatan kesiswaan tidak meninggalkan wakil kepala kesiswaan, karena kegiatan kesiswaan itu kita juga sangat mendukung kegiatan kesiswaan. Untuk yang ketiga, Humas itu kita juga akan memberikan informasi kepada Humas. Untuk yang keempat, jadwal dan target capaian. Jadi gini, untuk jadwal dan target capaian, otomatis rencana hasil kerja itu tadi, di samping SMA itu meluluskan anak-anak yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi ini alhamdulillah kemarin Bapak Kepala juga mengusir 59 peserta didik diterima di perguruan tinggi, itu bersyukur sekali. Dan untuk olahraga ini ikut membantu dalam atletik tadi untuk mempersiapkan anak yang akan mendaftar itu tadi ke TNI. Jadi otomatis kita semuanya bisa tercover. Untuk tugas pokok dan fungsi PPDB di OPD, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik. Tadi sudah Bapak, di next ya. Berikutnya kegiatan tahapan, guru memberikan nyali kepada siswa, otomatis kita mengarahkan ke anak dulu, dan nanti olahraga itu kan karena kebanyak prakteknya, jadi otomatis nanti materi yang kita terapkan di anak nanti kita praktekkan. Guru beserta peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran dan mempraktekkan teori yang diberikan.
Berikutnya, guru melakukan penilaian secara objektif, mengakhiri pembelajaran dan memotivasi peserta didik. Nah, ini nanti untuk itu refleksi. Jadi apa yang kita sudah sampaikan nanti otomatis kita refleksikan. Jadi untuk anak yang prakteknya sudah bagus, otomatis kita bimbing terus. Yang belum ketinggalan, otomatis kita akan mendukungnya dengan pelan-pelan. Output kegiatan, tersusunnya dokumen berupa presentasi kehadiran, soal asesmen formatif. Berikutnya soal asesmen sumatif dan lembar penilaian siswa. Penerapan nilai-nilai berakhlak. Nah, ini sudah kemarin didapat dari MOJ. Menyusun penilaian praktek siswa-siswi. Ini masuk akuntabel Bapak Ibu. Mencari bahan pembuatan soal asesmen dari sumber yang dipertanggungjawabkan. Ini akuntabel. Menyusun soal-soal asesmen formatif dan asesmen sumatif sesuai dengan keahlian kompeten. Jadi ini yang berakhlak sudah masuk semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk itu masukan dan saran Bapak. Untuk berikutnya kami silakan pada Bapak Rektor dan Pak Pengaduan Terima kasih Pak Kajanto dan presentasinya. Pak Seni olahraga yang semangat. Ya, masih di kendaraan. Tapi biasanya itu ketika Pak Heri siap membantu anak-anak, ketika membantu anak yang semangat kerja, karena kita jam pagi sama Kamis hari Pak Janto dengan gaji dan sering ini saya membantu anak mengatur di jaga ya depan sekolah maupun di depan bagian pagar sekolah. Namun untuk apresiasi dan mohon bisa teruskan Pak. Yang penting kita dalam kerja itu kita dengan insya Allah banyak nilai-nilai dari teman, dari semuanya, dan tentunya Allah akan menjadi segala pembinaan, segala orang yang kelas, dan juga akan memberikan timbalan yang kita mungkin tidak disangka-sangka. Pada Pak Janto, sekarang ini kan kita tadi menghadapi anak yang gadget ya, masih jadi ini manfaatnya waktu yang mereka hanya kurang gerak karena gadget mereka. Maka sekarang dikenalkan oleh Pak Menteri ada 7 perusahaan yang salah satunya adalah olahraga. Maka ada gerakan senam anak mencari balita. Hanya dapat gitu saya. Saya belum bisa apa karena gerakannya begitu cepat. Kurang pas sekali lagi panggil. Tapi saya akan olahraga bisa. Tapi nanti setelah bulan puasa selesai, mungkin masuk kita akan gerakan lagi lebih dengan versi lebih sering populerkan ya. Maka mungkin setiap hari kita kelasnya kita akan itu atau mungkin bareng-bareng kita akan kondisional. Karena saya Pak Kajanto bisa menjadi salah satu di Semarang yang melakukan itu. Karena anak-anak juga harus tahu mereka ini perlu terus bergerak, perlu terus olahraga sehingga mereka tidak ada hambatan fisik karena kelemahan dari badannya tadi. Maka mereka sangat penting memberikan penjelasan, motivasi mereka bergerak. Dan juga apalagi di Semarang ini sudah termasuk SMA yang melaksanakan gerakan swasiat. Kita juga sudah melaksanakan tes kira di bagian ini. Dan sekarang kita saja juga masuk di dalam casting ya. Untuk bisa jelaskan sejauh mana pemahaman Pak Kajanto terhadap hasil tes kebenaran kita sebenarnya. Tingkatannya apakah perlu berada lagi atau masih normatif? Kemudian usulan panjang kalau misalnya ada anak yang skornya sangat rendah, bagaimana cara atasi? Jadi Terima kasih untuk Bapak. Untuk yang tes kemarin otomatis sudah direkap semuanya Bapak, dan alhamdulillah untuk anak-anak di SMA Negeri 6 ini setara dalam hasilnya itu bagus. Ada salah satu anak mungkin itu pada saat itu kondisinya yang tidak fit Bapak. Jadi kalau untuk anak-anak mayoritas sudah bagus Bapak. Untuk kedepannya kita tinggal meningkatkan untuk program pelatihannya, dan di sini alhamdulillah ekstrakurikuler banyak sekali Bapak olahraganya. Jadi pencak silat ada, bola voli ada. Otomatis nanti dengan kegiatan-kegiatan itu anak-anak sudah menjaga kondisi fisiknya.